Sampai suatu ketika gue pulang dari tempat les, gue naik motor tuh. Oke. Hujan, iya, hujan. Deras. Gue kalau inget ini tuh rasanya masih sedih. Gue kalau ngeliat gue lagi naik motor saat itu, tiba-tiba aja gue kepikiran dan di situ gue nangis. Oh, Gitu. Halo kawan-kawan, balik lagi di konten. Oh, gitu. Kali ini bareng gua Gemma. Dan gue Santi. Gue Din. bareng gua Bimo juga. Gue Fikri, Gue Jelia. dan kali ini kita akan membahas tentang Patah hati. patah hati. Gimana nih? Lu pernah nggak patah hati? Atau bikin patah hati orang jangan-jangan? Patah hati terbesar ya. Iya, patah hati yang paling mendalam yang sampai bikin hidup pun tak mau, mati pun segan gitu. Pernah sih. Kan itu mantan SMA gua. Gua kayak itu kan jadiannya dari gua kelas 3 SMA. Jadi dia adik kelas gua. Dia kelas 2, gua kelas 3 waktu itu, dan ya gua dari daerah lah kan. SMA di daerah di Padang. Terus gua ke Bandung, gua kuliah di Bandung. Terus dia kan masih kelas 3 gitu, dan ya intinya kan dia cewek yang mulai gua serius lah pertama, bisa dibilang cinta pertama lah, karena gue sebelumnya pacaran di SMA tuh kayak main-main doang. Sebetulnya kadang patah hati itu nggak melulu karena udah pernah pacaran terus putus sih. Kalau Oke. menurut gue patah hati yang paling sakit justru gue rasakan ketika gue nggak ada hubungan apa-apa dengan orang itu. Wow. Tapi begitu kok ngelihat dia udah pacaran, gua ngerasa Aduh, gue. Gitu. Kalau diingat-ingat lagi sebenarnya itu sedih banget. Patah hati terbesar itu ketika gue waktu kuliah. Hah? LDR juga Gimana? tuh. Wah, LDR ini kayaknya beresiko tinggi ya. Sangat beresiko. Jadi ya biasalah, dulu tuh gue tuh pacaran seumur umur tuh baru 2 kali. oke. Dan sekarang gue lagi yang kedua kalinya. Jadi gue tuh jarang banget pacaran. Zaman SMA tuh gue nggak pernah pacaran sama sekali, kerjaan gue tuh cuma belajar. Ini bukan pencitraan, tapi memang apa ya? Kelihatan. Memang nggak ada apa ya, nggak ada waktu buat Iya. pacaran gitu loh. Terus habis itu gue pernah ketemu dengan seseorang yang gue ketemunya tuh tempat les. Oh, bimbel nih, bimbel. Gue ngerasa kayak susah untuk apa ya, untuk mempertahankan komitmen gitu. Kayak misalnya gue berpikir sempit waktu itu, ya udah kita sempat putus. Tapi intinya dari setelah itu kayak hubungan itu masih terus berlanjut sampai akhirnya kayak dia punya pacar. Gue sempat beberapa kali pacaran selama kuliah, dia juga sempat gitu, dan kita selalu cerita lah. Pertama kalinya gue suka sama cowok bener-bener yang Apa iya? Betul apa? apa ya, kayak Sewah apa sih dia buat lo sampai kayak gitunya? gue seneng dengan keberadaannya dia. Kayak gue tuh berangkat les tuh justru karena dia. Motivasinya. Motivasinya di situ. Jadi lu bukan buat lulus. Wow, luar biasa. Tapi ya maksudnya jadi kayak nilai plusnya adalah gue jadi les gitu kan ya. Ya, bagus dong. Bagus dong. Jadi semangat gitu, dong. makanya. Karena baru berjalan 5 bulan gitu kan. Belum lama dong ya. Baru berjalan 5 bulan terus Gue nyamperin dia keluar kota, apa segala macem. sampai gue pulang lagi, terus lama-lama kok berubah gitu ya. Iya. Lama-lama dibilang katanya Aduh, nggak bisa nih, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. gue pertahanin tuh. Tetap juga Nggak bisa gini-gini. akhirnya berhasil dulu seminggu kemudian ngajak putus lagi, nggak bisa apa segala macam. Perasaan yang ada tuh bukan perasaan untuk gue pengen pacaran sama dia kayak gitu. Tapi gue justru kayak ngerasa gue seneng deket sama dia, gue seneng ngobrol sama dia. Pokoknya bareng sama dia tuh seneng lah gitu. Dan gue Nyaman ya. iya, dan di situ tuh kayak apapun yang gue rasakan sekarang gue ingin nikmati itu gitu. Terus sebetulnya adalah kenapa gue juga nggak mau pacaran sama dia karena kita beda agama. Aduh. Emang Jadi- berat sih Dim kalau udah kayak Iya gitu. kan? Iya. Lo pasti ngerti. Hah? Lo pasti Ya ngerti. kan itu LDR. Iya. Long distance religion. Iya, long distance religion bener banget. Sampai pada akhirnya ada momen yang istilahnya gue udah lulus sih, baru lulus kuliah, dan dia juga baru dapat kerjaan sih di Jakarta, dan gue juga baru lulus juga. Dan waktu itu momennya kita sama-sama sama-sama
lagi nggak ada pacar lah intinya. Dan sempet udah deket banget waktu itu. Gue takut Tapi dia sebetulnya. pernah nembak lo nggak? Enggak gitu. Serius? Tapi iya enggak. Tapi dia menunjukkan kalau dia sayang sama lo gitu, perhatian. Apa ya, kita lebih kayak a good team Oke. di sana gitu. Karena kebetulan kita juga beda sekolah. Oh. Jadi ketemunya cuma di situ. Dan emang apa ya? Di situ tuh kita saling berlomba untuk siapa yang bisa ranking 1 di tempat bimbel itu. Gile. Makanya kenapa gue suka banget sama nih orang, karena dia bisa bring the best. Memotivasi lo Iya juga benar, ya. menjadikan gue jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Pas ternyata gue selidikin, nggak taunya ada cowok baru. Udah jadian. Jadian sama cowok baru ternyata di kotanya yang sama. Itu sampai, wah gila tuh patah hati sampai gue lagi kerja tuh, belum kerja sih waktu itu masih magang kalau nggak salah gue. Nangis juga. Ya nangis kayak udah, waktu di posisi malam itu kayak, Masa gue nangis sih gini. Cowok Wah. ya, masa nangis. tapi ya netes, ya. Cuman gue pikir gue akan baik-baik aja dengan perasaan itu Oke. gitu. Dengan Gak apa-apa gini aja gitu. oh, gue ketemu dia, gue senang sama dia. Dan ya udah gitu aja. Sampai suatu ketika gue pulang dari tempat les, gue naik motor tuh. Oke. Hujan. Sendiri. Iya, hujan. Deras. Gue hujan kalau yang nginget ini turun. tuh rasanya masih sedih. Gue kalau ngelihat gue lagi naik motor saat itu, tiba-tiba aja gue kepikiran dan di situ gue nangis. Intinya pada saat itu gue pengen apa ya, intinya gue pengen yang serius lah. Ya mungkin karena pertimbangan gue waktu itu pada saat itu juga baru lulus, kondisi baru lulus, terus gue masih masih freelance lah. Sementara sih dia waktu itu udah baru mulai kerja di Jakarta gitu. Jadi kayak mungkin dia faktor realistis juga sih aku mikirnya, karena dia ngerasa waktu itu dia pada akhirnya menikah dan balik lagi sama mantan dia yang sebelum putus yang waktu itu gitu. Dia balik lagi dan mantannya mungkin yang aku lihat sih udah established sih pada saat itu gitu. Tapi yang gue penasaran, lu lebih menyesal karena dia beda agama atau lebih menyesal karena dia nggak tahu kalau lu sebenarnya sayang sama dia dan lu belum pernah ngungkapin ke dia? Nggak, maksud gue, oke lu tadi kan dari tadi bilang iya beda agama, tapi lebih worth it mana sih bahwa lu harus tahu kalau gue pernah sayang sama lu gitu loh kayak. Sebetulnya pada satu titik pernah gue bilang bahwa gue suka, tapi Oke. dengan tone yang lebih casual. Kayak kita tuh kayak ngelihatnya cowok tuh harus kuat Iya, gitu. Cengeng banget sih masa nangis gitu kan. Makanya itu ada pepatah mengatakan ada hati teriris di balik orang humoris. Gitu. Ini sebenarnya ceritanya sedih ya, tapi kok terkesannya lucu. Itu dia, ada hati teriris di balik orang humoris. Karena kita menertawakan Iya, diri kita di masa lalu ya ini ya. Wah. Dan dia juga Dia kayak bercanda gitu ya. Iya, iya. Masa sih? Ayo, lu cuma bercanda. Ya. Tahu lah. Padahal dalam hatinya. Sampai waktu itu ya bener-bener depresi banget karena gue pada saat itu nggak ngebayangin satu cewek pun selain dia gitu sampai segitunya yang bakal gue nikahin gitu. Gue bahkan sempet nyari hipnoterapi buat hilangin kayak trauma gitu loh. Nah itu saking kesannya tuh gue sampai dari kantor tuh kayak, Aduh kok enak lagi mau makan tuh kayak, aduh nggak nafsu banget, nggak nafsu makan. Sampai turun tuh berat badan. tuh kayak kamar mandi cocok, Iya, masuk angin. Sampai muntah. kurus, ya ampun. Salah satu bad patah hati paling berat gue sih itu, karena gue sebelumnya jujur gue nggak pernah patah hati sama cewek. Ketika gue putus gue biasa aja gitu. Gue termasuk yang ya udah gue paling sedihnya berapa hari terus kayak, tapi pas sama dia nggak tahu mungkin karena keyakinan itu ya kayak gue sampai berapa lama itu lumayan lama sih buat move on. Dan apa ya, gue belajar semakin gue besar tuh kadang waktu yang gue punya untuk merasakan patah hati tuh nggak banyak. Iya, benar-benar. Asal mau patah hati terus sampai kapan? Iya, soalnya kadang gue tipe orang yang kalau patah hati tuh kadang terefek ke apa ya, kayak kehidupan sehari-hari gue gitu loh, kayak Melo. apa-apa gitu kan. jadi Ya. nggak enak. Gue berusaha untuk melindungi diri gue dari rasa patah hati aja, dan ya udah kalau memang endingnya nggak jelas ditahan, jangan diterusin udah lah gitu, karena gue nggak selalu punya waktu untuk ngerasa patah hati. Oke, terima kasih udah nonton Ogito episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak mungkin kawan puan lainnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Dadah!